bersama dengan istri mengucapkan salam persekutuan. Selamat kita berkumpul dalam beribadah mendengarkan firman Tuhan. Saya dicap oleh istrinya Pak Gembala Om Pugiono untuk membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 24 ya, kita akan baca ya ayat yang haleluya, puji Tuhan ya, ayat yang ke-27 ya, ayat yang ke-27. Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah telah kedatangan Anak Manusia. Iya. Terus di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Iya. Kita mundur ayat 22. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu itu akan dipersingkat. Waktu dipersingkat. Saudara lihat, waktu dipersingkat, jarak tempuh dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dulu tidak ada jalan tol, teman saya cerita, Pak, kalau dulu dari Surabaya ke Jakarta itu membutuhkan waktunya lama. Tapi sekarang di era Jokowi dia membutuhkan waktu begitu singkat karena menggunakan jalan tol. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sehingga 2 jam aja dari Surabaya ke Jakarta, saudara. Nah, sekarang Tuhan mau kehidupan kita ini yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, pertumbuhan rohani kita dipersingkat, dipercepat. Seperti perjalanan orang Israel dulu sebelum mereka mengalami Paskah keluar dari Mesir. Sekarang bagi kita, haleluya, seperti kilat memancar dari sebelah timur. Sudah perhatikan tabernakel ini, peta angin ini pintu gerbang itu ada di sebelah timur, sementara peti perjanjian itu di sebelah barat. Sempurna, haleluya. Untuk mencapai kesempurnaan Tuhan di akhir zaman lewat kuasa Roh Kudus dan firman yang sentiasa dibukakan, sehingga percepatan rohani kita dipercepat karena kita menjadi orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Siapa orang-orang pilihan? Kita Wahyu pasal yang ke-11, kita perhatikan Wahyu pasal yang ke-11. Haleluya, puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan 2. Silakan. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur kayu, dengan kata-kata berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang ada di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu orang yang tidak masuk ukuran, atau dengan istilah tidak menjadi orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Itu orang-orang yang masuk dalam di sini. Haleluya, ruang suci ini orang-orang diukur. Itu orang yang masuk ukurannya Tuhan. Tidak lagi di sini, ya, di pelataran dan diinjak-injak. Zaman antikris nanti yang begitu kecil, yang begitu jahat, saudara, akan menginjak-injak orang-orang yang tertinggal. Siapa orang tinggal? Itu orang-orang yang bermain-main dengan dosa, jatuh bangun di dalam dosa, atau seperti golongan orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka bersumur-sumur di tengah jalan, mereka di padang gurun ini, ngomel-ngomel bersama dengan Musa, ngomel sampai 10 kali. Orang Israel yang keluar dari Mesir itu, yang sudah melihat mujizat kuasa Tuhan, tapi mereka gagal semua, mati, kecuali Yosua dan Kaleb yang masuk ke negeri Kanaan. Saudara, padang gurun ini cuma jalan. Kita percaya Yesus bertobat, terima baptisan air lahir baru, itu cuma jalan. Lanjutkan ke negeri Kanaan, masuk ke dalam ruang suci. Disitulah kita akan dipercepat pertumbuhan rohani kita sampai sempurna.
Apa Tuhan? Haleluya, sempurna, yaitu tidak lagi berbuat dosa. Tidak lagi berbuat dosa dalam segi semua hidup kita, baik nikah, rumah tangga, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua dilakukan dengan benar, dengan suci. Haleluya. Dan kita diuji oleh Tuhan setiap hari. Kita sekolah kehidupan, diuji oleh Tuhan. Apakah kita lulus? Ya, kalau kita lulus, kita naik kelas. Haleluya. Next levelnya rohani kita. Itulah tujuan Tuhan. Haleluya. Untuk kita mengolah kehidupan kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Tahu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Ya. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya. Itulah kuasa korbannya Kristus. Sudah melepaskan kita dari dosa. Dulu sebelum kenal Tuhan suka bohong, tapi sekarang setelah terima korbannya Kristus sudah tidak lagi suka bohong, suka berkata benar. Kalau dulu sebelum bertobat licik, tapi sekarang setelah jadi anak Tuhan, di dalam segi hidup kita semua benar, semua suci. Karena kata kunci surga itu suci. Perhatikan baik. Kata kunci surga itu suci. Yang dosa tidak bisa masuk. Kesempatan bagi kita sekarang untuk hidup benar. Salahnya apa untuk benar? Korban Kristus disediakan, firman Tuhan dibukakan, haleluya, Roh Kudus dicurahkan sehingga kita, haleluya, mengatakan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Kita akan berkemenangan dimanapun dan kapanpun saja kita dapat berbuat benar. Berkemenangan itu artinya adalah kita tetap hidup benar, kita tetap hidup suci. Itu namanya berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita lagi, bukan keakuan kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita untuk benar dalam hidup ini, dalam segi hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak benar, di tengah-tengah dunia yang tidak suci, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan akan berbuat benar dan suci sampai sempurna, seperti di sini dikatakan, haleluya, seperti pribadi Allah benar suci. Karena pribadi Allah itu adalah suci. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Haleluya, karena Allah yang kita sembah itu suci. Sarananya apa untuk penyucian? Darah Yesus disediakan. Haleluya, untuk menyucikan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Haleluya. Kita baca ayat ini dalam 1 Petrus mengatakan bahwa hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, seluruh hidup kita harus benar, hidup suci. Haleluya, di hadapan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk hidup benar, dimampukan untuk hidup suci di tengah-tengah dunia yang tidak benar dan tidak suci ini. Haleluya. Kita baca dalam haleluya 1 Petrus, haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus ayat yang ke-14 dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kita perhatikan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan mau kehidupan kita seperti ini. Ya, silakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu pribadi Allah. Kata kunci surga, kata kunci pribadi atau Allah itu adalah kudus. Maka dengan kuasa darah Kristus kita dimampukan untuk mengalami kelepasan dari dosa dan kita hidup kudus dalam segi hidup kita. Banyak segi hidup kita. Haleluya, mulai dari nikah kita benar suci. Haleluya, mulai dari pekerjaan kita. Haleluya, harus benar, harus suci. Haleluya, puji Tuhan. Atau bisnis kita harus benar, harus suci. Haleluya, dalam segi seluruh hidup kita. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah orang-orang pilihan yang kelak akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama. Haleluya, orang-orang pilihan
ketika bunyi nafiri ditiupkan pada haleluya akhir zaman ini, Tuhan akan datang kembali. Sangkakala akan dibunyikan, maka kita yang hidup benar, hidup suci, menjalankan segala segi hidup kita, ketika itu yang satu diangkat. Dalam Matius mengatakan yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ya. Waktu mengisar dua perempuan mengisar kilangan, yang satu diangkat, yang satu ketinggalan. Ya. Yang hidup benar, hidup suci akan terangkat bersama dengan Tuhan di awal-awal. Yang tertinggal akan masuk kepada zaman antikris. Tapi karena waktu itu dipersingkat, seperti haleluya, puji Tuhan, cahaya kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat sempurna. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan beserta dengan kita, akan kita mengalami proses dalam hidup ini menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Itulah percepatan waktu pertumbuhan gereja Tuhan di hari zaman akhir ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan keliru. Ibadah itu yang benar bukan cari senang, ya, bukan tontonan. Ibadah yang benar bukan show, pertunjukan, konser, bukan. Ibadah yang benar itu ditandai dengan korban salib, penyalipan daging, penyucian. Tidak ada penyucian kalau tidak ada salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena memang di akhir zaman dua golongan ini, yang jahat bertambah jahat di hari-hari ini, yang najis terus bertambah najis, sementara gereja Tuhan yang benar terus berbuat kebenaran, yang suci terus berbuat suci. Sehingga saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Haleluya, kepada Yosua. Ketika Yosua masuk ke negeri perjanjian ini, negeri perjanjian itu zaman Yosua dalam tabernakel itu terkena negeri terkena ruang suci. Ya, dan Tuhan katakan begini. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Ya, Yosua pasal 1 kita baca, ya. Setiap telapak kaki yang engkau injak itu menjadi milik pusaka. Tuhan katakan demikian kepada Yosua, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ketiga, silakan. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan baik, saudara. Selama kita hidup ini, sejauh mana kita melangkah bersama dengan Tuhan, hidup benar, hidup suci. Perbuatan benar kita selama hidup, perbuatan benar kita selama dalam kesucian dalam hidup kita, itulah yang akan menyertai kita sampai tembus kepada kekekalan. Tidak berhenti di kubur. Perhatikan, pelayananmu, ibadahmu, itu semua akan menuju kepada kekekalan. Perhatikan Pak, kita baca ayatnya dalam Wahyu menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita bertekun mengikut Tuhan dalam hidup ini, seberapa banyak usia Tuhan berikan kepada kita, kita tidak sia-siakan. Terus hidup benar, hidup suci, perbuatan benar, perbuatan suci kita, ketekunan kita itu akan menyertai kita, saudara. Setiap telapak kakimu yang engkau injak itu menjadi milik pusaka. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dan 13, silakan dibaca. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kita bertekun menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita bertekun jadi orang kudus terus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita taat, kita menuruti firman Tuhan, dipraktekkan terus iman kepada Yesus. Hasilnya apa kalau Tuhan panggil kita? Ya, ayat 13. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Ya, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka
perbuatan yang mana menyertai orang percaya? Itulah perbuatan benar selama hidup ini. Tidak berbuat dosa, tidak lagi berbohong. Selalu benar, berkata benar. Contohnya dalam berkata-kata. Mulai dengan berkata-kata dengan istri, ya benarlah. Terus terang padanya, kalau salah yang aku. Ya. Perbuatan yang menyertai mereka itu kekal abadi. Itu sebabnya ada alasan yang kuat mengapa kita bertekun dalam perbuatan baik, perbuatan benar dalam ibadah dan pelayanan kita. Karena itu menuju kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ibadah kita ini punya goal, punya tujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu akan menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Ya syukur-syukur kalau Tuhan mengangkat kita hidup-hidup. Haleluya, diubahkan sekejap mata. Ya tapi kalau sudah Tuhan panggil kita, ya sudahlah, cukup sampai usia di sini kamu. Sudah istirahat. Ibaratkan besok, ya istirahat mati begitu dalam Tuhan, ya udah istirahat. Ya. Tapi kalau seizin Tuhan kita masih hidup, wah itu kesempatan emas. Kesempatan emas kita diubahkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Diubahkan sekejap mata, sempurna seperti tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus itu saudara kalau baca yang pintar, dia menembus tembok. Ketika murid-murid berkumpul, langsung tembok terus nih saudara. Ya, saudara. Waktu dia minta makan, apa makanan yang kalian? Ikan goreng. Dimakan. Rupanya tubuh kebangkitan itu luar biasa. Saudara, tubuh kebangkitan itu luar biasa. Ya, jadi hidup ini adalah kesempatan emas untuk kita lebih bertumbuh, lebih berbuah-buah, lebih berkobar-kobar untuk hidup. Haleluya, adalah Kristus. Kalau mati itu adalah untung besar. Ya. Keuntungan besar kalau mati dalam Tuhan. Tapi kalau mati simpan dosa, bukan keuntungan, tapi itu awal dari sengsara kekal selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya jangan tunggu besok-besok. Kalau bertobat secepat kilat, kita menggunakan waktu kecepatan cahaya. Tidak lagi kecepatan suara, tapi kecepatan cahaya kita bertobat cepat. Jangan tunggu besok. Kalau tunggu besok, ya kalau besok bertobat. Kalau nggak bertobat, ya udah mati dalam dosa. Tinggal menunggu dilemparkan ke dalam neraka. Karena hidup manusia itu cuma sekali. Cuma sekali. Ya, ayatnya mana? Ya, Ibrani. Dituliskan kepada kita bahwa sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa manusia itu cuma hidup sekali saja. Kesempatan. Sebab itu kesempatan hidup cuma sekali ini jangan sia-siakan. Ya, jangan abaikan waktumu. Siapa tahu besok sudah gak ketemu lagi kita. Ya, oleh sebab itu gunakan waktu itu dengan efektif. Ya, bertobat, terima Tuhan, layani Tuhan betul-betul, sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pahala kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Iya, oleh korban Kristus kita yakin dosa-dosa kita mau besar ke kecil, kalau kita bertobat, terima Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan. Ya, terus ayat ke-27. Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kalau mati cuma sekali berarti hidup cuma sekali, saudara ya. Hidup cuma sekali. Tidak ada ajaran yang mengatakan reinkarnasi lagi dalam hidup yang depan. Tidak ada. Manusia dikatakan mati sekali, berarti hidup cuma sekali di sini. Ya, masa muda sekali, masa anak-anak sekali, umur 40 tahun sekali saja, umur 70 tahun sekali saja, tidak akan bisa terulang lagi. Syukur kalau 80 tahun. Ya, terus hidup manusia ditetapkan hidup cuma sekali, mati ditetapkan sekali. Kemudian apa? Kalau sudah mati, apa sudah selesai urusan? Tidak. Apa dikatakan? Ulangi.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tinggal menunggu penghakiman sesuai dengan apa yang dibuat selama hidup. Oh saudara, ya silakanlah. Kalau suka menyimpan dosa, ya silakan aja. Tapi awas, tinggal nunggu ya di sana menunggu penghakiman. Jangan tertipu dengan umpan dosa di akhir zaman ini. Ya, umpan dosa itu, begitu senang, mengenakan buat daging, karena daging ini suka yang dosa-dosa. Ya, itu sebabnya, saudara, daging itu tidak suka jalan sempit. Ya, pintu sesak tidak suka daging ini. Ya, kalau yang hedonisme, senang-senang, ya hura-hura, ya, di diskotik, di tempat-tempat kesenangan, ya, suka hedon. Itu filsuf Yunani mengatakan hidup ini, mereka mengatakan ya apa yang dicari, ya senang. Entahkah senang dari dosa atau bagaimana caranya, penting senang. Tapi awas, ya hadapan Tuhan, nanti kesenangan itu akan membawa penghukuman. Karena memang dunia itu diumpan oleh setan untuk senang-senang. Ya. Apalagi kalau masa-masa muda zaman sekarang, ya zaman sekarang anak-anak muda banyak untuk kesenangan, ya kesenangan di akhir zaman ini ditawarkan, apalagi di media sosial, apalagi di internet, banyak sekali kesenangan yang ditawarkan, ya. Dan saudara, kesenangan itu perlu ini, apa ini saudara? Perlu duit, ya. Kesenangan dunia ini begitu menggiurkan, tapi itu umpan dosa. Ya, kita akan binasa kalau mengikuti jalan lebar, ya, pintu lebar. Itulah pintu kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Ya, kalau kita ikuti, ya, paham hedonisme ini, kita akan binasa. Ya, itu sebabnya Amsal mengatakan bahwa ada jalan dikira orang lurus, tapi ujungnya ke maut. Sebab Tuhan Yesus katakan, berjuanglah melalui jalan yang sempit, melalui pintu yang sesak ini. Ya, kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 39, kita tutup dengan ini. Lukas pasal 5 ayat yang ke-39. Ya. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-3. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, kesenangan dunia, ya kesenangan manusia lama itu baik, mereka bilang. Ya, saudara. Nah, kita maju pasal yang ke-7, ayat yang ke-13.